warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah SMP tahun yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman mahasiswa yang saya sayangi dan saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, dewasa ini negara kita bangsa kita Indonesia telah sampai pada titik di mana masa depannya akan bergantung pada generasi muda yang ada sekarang ini. Tentu saja kita sebagai bagian dari bangsa tentu saja mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam mempersiapkan bagaimana generasi muda yang akan membentuk Indonesia di masa depan. Lantas, kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju di masa depan? Tentu saja terdapat berbagai hal yang harus kita lakukan, namun salah satunya yaitu dengan meningkatkan untuk sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana cara meningkatkan untuk sumber daya manusia itu? Hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan yaitu melalui meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Hadirin, seperti yang kita tahu, pendidikan di Indonesia saat ini bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Terdapat berbagai faktor yang dapat meningkatkan pendidikan, namun juga terdapat berbagai faktor yang dapat menurunkan kualitas pendidikan. Hadirin yang saya hormati, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu faktor kemiskinan. Pada saat ini, tidak jarang kita bisa melihat anak-anak yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia justru berlarian di kota-kota besar tanpa rumah dengan pakaian campak cantik atau juga berlarian di kampung merah yang kita belas kasihan kepada orang lain tanpa bersekolah, tanpa banyak pendidikan. Mereka juga bagian dari bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu bagaimana anak-anak yang mempunyai semangat belajar tinggi, yang sangat senang pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, namun mereka berada di daerah yang tidak dapat dicapai, tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Tentang belakangan ini merupakan salah satu yang harus kita hadapi supaya dapat meningkatkan pendidikan dan taraf hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran dari anak-anak bangsa untuk mengenyam pendidikan. Bagaimana pentingnya pendidikan bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia tentu saja harus kita angkat sejak dini sehingga nantinya mereka akan mengerti bagaimana pentingnya menuntut ilmu di sekolah. Hadirin sekalian, pada saat ini seluruh bagian dari bangsa Indonesia, khususnya
khususnya anak-anak bangsa memegang peran krusial dalam peningkatan pendidikan dan juga meningkatkan bagaimana Indonesia yang akan menjadi lebih maju sesuai dengan tujuan yang tidak dicapai oleh bangsa ini. Namun, pada saat ini, sekolah yang kita jadikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu justru bisa menjadi momok yang menakutkan bagi para siswa. Terlebih untuk anak-anak. Tidak jarang kita bisa menemui kasus seperti perundungan yang terjadi di sekolah hingga pelecehan siswa. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk anak-anak belajar dan bermain, untuk menuntut ilmu dan juga untuk memperdalam karakter, memperbaiki dan memahami bagaimana nilai sikap dan nilai moral untuk kehidupan di sosial bermasyarakat justru dijadikan sebagai tempat untuk melakukan hal-hal negatif yang justru memberikan banyak pengalaman traumatis kepada anak-anak. Jarang hal-hal negatif terjadi baik di sekolah menengah atas maupun hingga di sekolah dasar. Oleh sebab itu, kita sebagai bagian dari bangsa saja harus menanamkan sikap berbudi luhur sebagai mana kita dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kita tentu saja harus menerapkan sikap saling memahami dan juga sikap untuk mengurangi nilai negatif yang terjadi di sekolah supaya para pendidikan yang ada di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.